Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan Bapak Ibu Saudara baik-baik. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur selama bulan Maret ini, Tuhan sudah memimpin hidup kami. Kami mengakhiri bulan ini dengan rasa syukur, kemenangan yang dari Tuhan nyata bagi kami. Lanjutkan karya-Mu Tuhan di bulan yang akan datang. Firman-Mu menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul hidup yang berbuahkan kasih. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap pertemuan ibadah atau persekutuan, kita seringkali mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan itu kasih adanya. Apakah maksudnya? Tuhan mengasihi kita karena memang sifat keilahiannya, dan kasihnya itu sama sekali tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada perbuatan kita. Kasih Tuhan diberikan kepada kita karena memang sifatnya adalah kasih, dan kasih itu selalu memberi. Kita dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif memberi, tidak pasif. Jadi kelimpahan-kelimpahan yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat materi maupun berkat rohani, adalah menunjukkan kegerakan kasih karunia-Nya. Setelah memperoleh kasih karunia dari Tuhan, tentunya Tuhan berharap kehidupan kita pun berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Apabila seseorang mengaku telah menerima kasih karunia, namun di dalam dirinya tak terdapat kebaikan, itu menimbulkan tanda tanya besar. Orang percaya yang tidak mewarisi sifat Tuhan yang berlimpah dengan kasih telah mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita dengan tulus dan rendah hati menghampiri hadirat-Nya, agar kasih-Nya dapat memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain. Alkitab mengingatkan kita, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7a. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita dalam hal berbuat baik? Kehidupan orang percaya yang tak pernah mengalirkan kasih adalah batu sandungan bagi orang lain dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itu sama artinya kita menghalangi orang lain untuk mengenal Kristus karena hidup kita tak mencerminkan Dia. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Jadi kesimpulannya, hidup yang berbuahkan kasih adalah ciri daripada anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, menjadi ingat-ingatan dan patokan hidup kami, supaya kami hidup di dalam kasih. Dan biarlah selama bulan akan datang, April, kami mempunyai hidup yang punya kasih bagi sesama kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada,
yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jadi berkat. El Roy, Tuhan melihat. Amin.